Halo, selamat datang di sesi paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun melihat lebih dekat sejarah purba, satwa liar yang unik, dan gimana sih strategi dari masyarakat adat dalam menjaga ekosistem yang luar biasa di Borneo. Kita udah kumpulin berbagai temuan dari riset, jurnal ekologi, sampai pedoman konservasi lokal buat benar-benar paham apa yang lagi terjadi di salah satu benteng keanekaragaman hayati terbesar di bumi kita ini. Oke, mari kita mulai dengan satu angka yang jujur aja agak gila. 4 juta. Angka ini mewakili jumlah tahun, iya, jutaan tahun, di mana hutan hujan prasejarah ini udah tumbuh dan bertahan di Borneo. Bayangin aja, landscape yang ada di pulau ini tuh mirip banget sama kondisinya di zaman Pliocene, sekitar 2,5–5 juta tahun yang lalu. Jadi, hutan ini tuh bener-bener saksi hidup dari jutaan tahun sejarah bumi. Terus apa sih yang bikin ekosistem purba ini begitu kuat? Jawabannya ada di fondasi utamanya, pohon Dipterocarpa. Ini bukan sembarang pohon ya, mereka ini ibarat raksasa hutan yang tingginya bisa nyamain gedung 22 lantai. Dari fosil-fosil daun yang ditemukan, para ahli biologi yakin banget kalau kelompok pohon inilah yang bikin Borneo jadi pusat keanekaragaman hayati sejak zaman prasejarah, ngasih rumah dan makanan buat satwa-satwa di sekitarnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari hutan prasejarahnya, ngomongin nasib si bekantan, mampir ke ekosistem rapuh Danau Kakaban, belajar kearifan lokal Dayak Benuak, dan terakhir, ngebahas gimana ekowisata bisa jadi solusi yang pas. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, hutan prasejarah di Borneo, warisan 4 juta tahun. Mari kita lihat gimana rimbunya hutan ini jadi nyawa buat seluruh pulau. Biar ada gambaran seberapa masifnya tempat ini, Borneo tuh punya hampir 270 spesies Dipterocarpa. Itu lebih dari separuh total spesies yang ada di seluruh dunia. Dengan iklim basah yang mirip-mirip hutan Amazon, tempat ini jadi rumah impian buat satwa keren kayak bekantan atau rangkong badak. Tapi dari catatan yang ada, kita juga bisa lihat kalau secara objektif, kekayaan alam ini pelan-pelan menyusut karena penebangan, pembukaan lahan pertanian, dan tentu aja perubahan iklim. Lanjut ke bagian kedua, bekantan dan kehilangan habitat, nasib monyet Belanda. Kalau ngomongin hutan mangrove Borneo, rasanya nggak afdol kalau nggak ngebahas penghuninya yang paling ikonik ini. Kalian pasti langsung ngenalin primata unik yang satu ini kan? Sering dipanggil monyet Belanda, bekantan punya hidung panjang yang khas banget, wajah tanpa bulu dan ekor yang panjangnya persis sama kayak tubuhnya. Makanan mereka tuh spesifik banget, kayak daun-daunan, buah, sama kulit pohon. Dan yang paling krusial, mereka butuh akses langsung ke sungai karena hidup mereka bergantung banget sama ketersediaan air dan kemampuan berenang. Nah, ini yang agak bikin ku khawatir. Dari data pantauan kamera, antara tahun 2013 sampai 2017, terlihat ada perubahan perilaku yang drastis. Konversi habitat nyatanya memaksa bekantan buat turun ke tanah. Harusnya kan mereka bergerak aman dari dahan ke dahan di tajuk pohon. Ini malah sering terekam jalan kaki di area perkebunan atau lahan bekas tambang. Perubahan perilaku terestrial ini jelas bikin risiko mereka dimangsa predator kayak ular piton atau macan dahan jadi naik drastis. Tapi tunggu dulu, datanya nggak semuanya muram kok. Di wilayah Kalimantan Selatan, kita justru ngelihat secercah harapan. Ada peningkatan populasi sekitar 10% dari tahun 2019 ke 2022. Naik dari 3.000 jadi 4.000 individu. Ini bukti nyata kalau upaya perlindungan yang konsisten dari perburuan liar tuh benar-benar ngasih hasil positif buat satwa. Masuk ke bagian ketiga, ekosistem rapuh Danau Kakaban, ubur-ubur tanpa sengat. Sekarang kita zoom in ke sebuah ekosistem mikro yang sangat-sangat spesifik. Bayangin deh proses yang berjalan selama 15.000 tahun. Dulu, ubur-ubur ini terperangkap di danau air payau. Karena terisolasi, mereka berevolusi habis-habisan. Bintik-bintiknya hilang, lengannya memendek, dan yang paling keren, sekarang mereka beradaptasi dengan cara bersimbiosis bareng ganggang mikroskopis. Ganggang ini nempel di tubuh mereka, ngasih energi langsung dari sinar matahari. Persis kayak panel surya berjalan. Coba perhatiin keanekaragaman ubur-ubur yang ada di sini. Ada ubur-ubur emas, ubur-ubur terbalik, ubur-ubur bulan, sampai ubur-ubur kotak kaki 3 yang punya 24 mata. Ingat ya, 95% tubuh mereka itu isinya air. Makanya makhluk-makhluk ini tuh sangat rentan dan butuh perlindungan super ketat. Makanya buat wisatawan yang mau ke sini, aturannya tegas banget dan nggak bisa ditawar. Masuk harus dari satu dermaga khusus, dilarang keras pakai tabir surya atau lotion anti nyamuk, nggak boleh berenang pakai sepatu katak, jangan pernah sentuh ubur-uburnya, dan sama sekali dilarang scuba diving. Kenapa? Karena satu bahan kimia aja dari sunscreen atau satu gelembung udara dari tabung oksigen bisa ngebunuh ubur-ubur ini dan merusak ekosistem selamanya.
Di bagian keempat ini, kearifan lokal Dayak Benuak, penjaga hutan adat. Mari kita alihkan pandangan ke para penjaga hutannya langsung. Buat masyarakat Dayak Benuak, ada satu pohon yang jadi pusat spiritual dan kehidupan mereka. Pohon ulin, atau sering disebut kayu besi. Pohon ini tumbuhnya lambat banget, makanya waktu panen mereka ekstra hati-hati. Mereka pastikan akarnya nggak rusak, biar pohonnya bisa tumbuh dan regenerasi lagi secara alami. Sayangnya, pohon sakral ini sekarang makin susah dicari. Kalau kita membandingkan secara langsung, ada dua cara pandang yang beda banget soal tanah. Sistem kearifan lokal Dayak Benuak fokus pada keseimbangan ekologi jangka panjang lewat sistem agroforestry yang berputar secara siklikal. Sementara itu, praktik perkebunan industri skala massal biasanya bersandar pada monokultur yang seragam. Nah, studi mencatat kalau pendekatan monokultur ini cenderung menghilangkan variasi alami landscape. Buat masyarakat Benuak sendiri, eksploitasi yang berlebihan tuh dianggap tabu. Terus, gimana sih cara kerja siklus rotasi mereka? Pertama, lahan dipakai buat umak, yaitu tanam padi tanpa bahan kimia. Lalu berubah jadi simpuk, kebun hutan buat kopi atau tanaman obat. Setelah itu, lahan dibiarin masuk ke fase istirahat biar nutrisinya balik. Puncaknya, lahan itu akan jadi bengkar, atau hutan primer yang nggak boleh diganggu. Lewat siklus inilah, lahan bekas garapan bisa balik lagi jadi hutan lebat dalam waktu 100-200 tahun. Benar-benar contoh konservasi yang udah jalan berabad-abad. Terakhir, di bagian kelima. Ekowisata sebagai solusi konservasi, strategi Tanjung Bara. Gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan modern dan kelestarian alam? Kalau kita bedah dari sisi analisis datanya, kawasan Tanjung Bara ini posisinya kuat banget buat dijadiin ekowisata. Skor untuk daya tarik alam dan infrastrukturnya sangat tinggi. Artinya apa ya? Artinya, pengembangan wisata minat khusus yang berkelanjutan di sini tuh sangat masuk akal dan layak banget buat dilakuin tanpa ngancur-ngancurin alam sekitarnya. Langkah konkretnya juga udah disiapin, mulai dari bikin produk wisata mangrove minat khusus, ningkatin fasilitas, ngelatih sumber daya manusia lokal biar makin jago, sampai perkuat koordinasi sama pemerintah setempat. Kenapa ini penting? Karena dengan begini, kita nggak cuma buka tempat wisata, tapi kita juga ngajak warga lokal buat aktif langsung jadi tameng pelindung zona mangrove dari berbagai ancaman kerusakan. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Dengan warisan alam yang usianya nyampe 4 juta tahun, hewan-hewan unik yang semakin rentan, serta kearifan yang udah diwariskan sama masyarakat adat, langkah apa yang bakal kita ambil? Akankah kita cuma diam, atau mulai bergerak melindungi harta karun yang nggak tergantikan ini sebelum semuanya benar-benar hilang? Terima kasih udah ngikutin sesi paparan kita kali ini. Semoga ini bisa jadi pemantik semangat kita buat lebih peduli ya. Sampai jumpa!